Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6842 sampai bab 6843. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6842. Menghadapi pertanyaan Steve, Ye Chen hanya tersenyum tipis, tidak berkomentar atau menjawab. Alasan mengapa Helena bisa membuat ayah Steve, Howard, mengurangi waktu pembuatan model AI dari 1 atau 2 tahun menjadi 1 bulan, bergantung pada hak untuk membeli setengah dari pil penyelamat hamburan darah. Selama Howard menyelesaikan pembangunan model AI dalam waktu yang ditentukan, dia akan dapat memperoleh kualifikasi untuk membeli setengah dari ramuan penghemat darah seharga 50 miliar dolar, yang merupakan kondisi paling menarik baginya. Jadi Howard menggunakan semua sumber daya yang dia bisa untuk mengubah hal yang mustahil ini menjadi sebuah kemungkinan. Dengan semangatnya terhadap pil penyelamatan darah, ketika saatnya tiba, dia pasti akan melakukan perjalanan pribadi ke Eropa Utara, secara pribadi mengirimkan model AI ke Helena, dan kemudian segera membeli setengah dari pil penyelamatan darah. Ye Chen bahkan dapat menyimpulkan bahwa dia pasti akan langsung meminum pil penumpah darah setelah mendapatkannya, dan tidak akan pernah ragu sedetik pun. Namun, bagi Steve, ini bukanlah kabar baik. Semakin banyak pil yang didapat ayahnya, semakin lama ia bisa hidup, dan semakin kecil peluangnya untuk mewarisi keluarga. Saat ini, Ye Chen memandang Steve, mengambil cangkir anggurnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo Steve, kamu berangkat hari ini, aku akan bersulang untukmu." Melihat Ye Chen ngelantur, Steve tahu bahwa segala sesuatunya kurang lebih sama seperti yang dia duga, dan menghela nafas pelan, masih berdiri dengan penuh hormat, dan pada saat yang sama mengangkat gelas anggur juga, dan berkata dengan hormat, Anda baik sekali, Tuan Ye, saya akan bersulang untuk Anda." Mengatakan itu, dia memiringkan kepalanya dan menenggak secangkir Maotai. Ye Chen mengangguk dan memberi isyarat kepada Hong Wu untuk menuangkan segelas penuh kepada Steve, lalu mengangkat gelasnya lagi dan tersenyum. "Ayo, dalamkan." Memperdalam? Steve sedikit tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chen ketika dia mengatakan memperdalam. Ye Chen tertawa, "Kami orang Tiongkok mengatakan bahwa perasaan ada di dalam anggur, memperdalam satu cara untuk minum lagi dan memperdalam perasaan." Oh, Steve tersadar dan tertawa, jadi itu yang dimaksud dengan pendalaman. Maka ini harus diperdalam, Tuan Ye, memperdalam satu saja tidak cukup, memperdalam 2. Ye Chen tersenyum, tidak masalah, 2 adalah 2. Meskipun kapasitas minum Steve rata-rata, dia juga dianggap mengambil risiko, dan mengeringkan 2 cangkir lagi satu demi satu, sebelum dia duduk kembali di kursinya. Saat ini, Steve sudah agak tegang, Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Benar Steve, kali ini kamu sudah lama berada di Jinling, bagaimana perasaanmu?" Steve berkata tanpa berpikir, "Tuan Ye, Jinling memang tempat yang bagus, saya pasti akan datang lebih sering di masa depan. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan datang ke Jinling untuk berinvestasi. Saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan, dan mungkin saja tidak dapat dihindari bahwa saya harus lebih sering mengganggumu di masa depan." Ye Chen mengangguk, menepuk bahu Hong Wu di sampingnya dan tertawa, "Ngomong-ngomong, kamu sudah familiar dengan Hong Wu, di masa depan, jika kamu datang ke Jinling dan menyapanya terlebih dahulu, dia pasti akan menghiburmu." Hong Wu tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Rothschild, kita semua sendirian, Anda juga memiliki informasi kontak saya, di masa depan datanglah ke Jinling dan hubungi saya terlebih dahulu." "Bagus. Kita semua adalah bangsa kita sendiri, saya pasti akan menghubungi Tuan Hong terlebih dahulu." Steve mengangguk berulang kali, senyuman tak terkendali di bibirnya. Dia juga tidak tahu kenapa, Hong Wu jelas hanyalah adik laki-laki selain Ye Chen, dalam hal nilai, kekuatan dan status sosial, dia tertinggal lebih dari 100.000 mil di belakangnya. Namun, ketika mulut Hong Wu mengucapkan 3 kata, miliknya, hatinya sedikit tersentuh, dan bahkan sedikit tersanjung. Jadi, dia segera mengambil gelasnya, berdiri dan berkata kepada Hong Wu, "Tuan Hong benar, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Ayolah Tuan Hong, aku bersulang untukmu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6843. Kali ini giliran Hong Wu yang tersanjung, diam-diam hatinya berpikir, "Sial. Aku Hong Wu mengikuti Tuan Ye, ini benar-benar asap dari kuburan leluhur, siapa sangka orang kedua dari keluarga Rothschild sialan itu akan melakukannya ingin bersulang untukku, minggu depan adalah peringatan kematian ayahku yang berumur pendek, dan seterusnya. Ketika aku pergi ke kuburannya, jika aku memberitahunya tentang hal ini di depan kuburan, dia harus melompat keluar dari kubur, menunjuk hidungnya dan menyebutku pembual." Steve melihat Hong Wu duduk di tempat sambil menyeringai bahagia, dan tidak mengambilkan roti panggangnya sendiri untuknya, buru-buru berbisik, "Tuan Hong? Tuan Hong?" Baru pada saat itulah Hong Wu kembali sadar, dan berkata dengan wajah menyesal, "Hei, Tuan Rothschild, alangkah baiknya jika Anda pergi beberapa hari kemudian, kita belum memiliki cukup waktu yang menyenangkan di antara saudara-saudara kita." Katanya, dia buru-buru juga berdiri, mengangkat gelas anggur ke Steve sebelum usahanya, berkata dengan lantang, "Tuan Rothschild, saya bersulang untuk Anda." Steve berkata sambil tersenyum, "Jangan bersulang kepada siapapun, kita berdua akan memperdalamnya nanti."
Memperdalam, harus memperdalam. Hongwu berkata dengan riang, lain kali kamu datang ke Jinling, datanglah ke rumah Tian siang ketika kamu turun dari pesawat, aku akan menyiapkan jamuan makan untuk menerimamu. Semua adalah saudara kita sendiri, kamu perlakukan tempat ini seperti rumahmu sendiri. Selama kamu di Jinling, mau makan di sini makanan kamu datang kapan saja. Apa yang ingin kamu makan langsung biarkan chef yang mengerjakannya untukmu, dan lakukan tidak perlu pesan. Langsung biar mereka kasih menu gorengnya sesuai menu buku anak-anak. Steve tiba-tiba menyukai suasana Jianghu yang kaya di atas meja anggur. Hatinya juga sangat terbiasa, jadi dengan sangat serius berkata, di masa depan, Tuan Ye dan Tuan Hong jika Anda punya waktu ke Amerika Serikat, juga harus hubungi saya terlebih dahulu, saya harus secara pribadi ke bandara untuk bertemu dan menyapa, agar kalian berdua dapat melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyambut semua pekerjaan. Selesai, dia juga melihat ke si Xiao Liangyun, menepuk dadanya dan berkata, Tuan Yao juga tolong yakinlah bahwa aku dan ayahku tidak sama, dia adalah seorang tua yang keras kepala, terobsesi dengan apa yang ada di 4 sisi pembangunan harta karun sepanjang hari. Saya tidak peduli tentang ini, apa yang keempat sisi dari bangunan harta karun. 8 sisi dari bangunan harta karun, bagaimanapun, semuanya adalah barang-barang Cina Anda, dan pengembalian itu adalah alami, dan di masa depan, jika saya menjadi kepala keluarga Rothschild, dari semua koleksi Tiongkok yang ada di keluarga saya, semuanya akan dikembalikan, maka Anda selalu dapat kembali ke Amerika Serikat secara terbuka, tanpa harus melihat siapapun menghadapi. Ketika dia mengatakan ini, Steve tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ye Chen, ingin melihat seperti apa perilaku Ye Chen terhadap kata-kata dan ambisinya yang berani. Adapun Ye Chen, pada saat ini, meskipun dia memiliki senyum malu-malu di wajahnya, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, memang benar bahwa pria di seluruh dunia adalah sama. Selama mereka minum terlalu banyak alkohol, mereka semua suka menyombongkan diri. Yao Liangyun di samping juga sangat jelas bahwa ketika Steve menjadi patriark, dia takut dia harus menunggu selama 20 hingga 30 tahun atau bahkan lebih lama. Jadi apa yang dia katakan, dia hanya menganggapnya sebagai kesenangan mendengarkan, jadi dia mengangguk sambil tersenyum dan mengangkat gelasnya. Terima kasih sebelumnya, Tuan Rothschild. Steve berkata dengan serius, apa yang kamu bicarakan? Terima kasih, bukankah ini semua pantas? Saya tidak bisa mengendalikan pemerintah Inggris dan keluarga kerajaan mereka, atau artefak Tiongkok yang ada di British Museum. Saya juga memaksa mereka untuk mengembalikannya satu persatu. Setelah mengatakan itu, dia juga melihat ke arah Ye Chen, menggunakan kekuatan alkohol untuk membuka mulutnya. Tuan Ye, mengapa saya tidak berbalik dan menyewa beberapa tentara bayaran untuk merebut kembali semua artefak Tiongkok di Museum Britania? Ye Chen mendengar kepala besar, dan tertawa tak berdaya. Inggris merampas artefak Tiongkok, dan akhirnya membiarkan Amerika membantu merebutnya kembali. Ini sepertinya tidak tepat. Saya merasakan antusiasme Anda, tetapi metode ini tidak terlalu tepat. Menginginkan barang milik rakyat Tiongkok, kedepannya masih lebih tepat jika diminta kembali oleh rakyat Tiongkok sendiri. Bersambung.